Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menghadiri sidang ini. Kemerdekaan yang kita semua telah perjuangkan sudah berada di dekat kita. Dengan berbagai rintangan yang telah terjadi, kita akan sepenuhnya merdeka dan akan mulai membangun negara yang berdaulat. Dikarenakan kita akan membangun dan mendirikan suatu negara yang kuat, maka negara harus berada di atas fondasi yang kuat juga. Maka dari itu, pada sidang ini, kita akan membahas mengenai rumusan dasar negara. Apakah dari saudara-saudara sekalian ada usulan yang akan diajukan untuk dasar negara ini? Saya ingin menyampaikan pendapat mengenai dasar negara ini. Menurut saya, dasar negara itu harus terdiri dari 3 hal, yaitu perwakilan melalui musyawarah mufakat, kebijaksanaan atau rasionalisme, dan pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Betul apa yang dikatakan Tuan Yamin, dan penting juga mengenai keselarasan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan selain itu juga, dasar negara mengandung rasa persatuan. Selain yang diutarakan tadi, menurut saya kemerdekaan itu harus didasar pada kekeluargaan bangsa Indonesia. Karena kemerdekaan ini hasil dari kerjasama bangsa Indonesia. Mohon izin, menurut saya dasar negara ini harus terdiri atas semangat kebangsaan, hasrat persatuan, dan rasa kekeluargaan supaya mencakup segala aspek perjuangan kita. Baik pimpinan, dengan berbagai pertimbangan, saya mengajukan bahwa dasar negara yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan. Izin pimpinan, menurut saya, dasar negara ini harus bisa memisahkan urusan antara negara dan urusan agama untuk bisa mewujudkan dasar ketuhanan, supaya tidak terjadi konflik antara umat beragama di negeri ini. Betul sekali apa yang dikatakan Tuan Hatta, tapi menurut saya dasar negara itu harus terdiri atas persatuan rakyat, pengakuan agama Islam, dan kebebasan beragama. Dasar negara ini harus mengedepankan persatuan, semangat kekeluargaan, gotong royong, dan moralitas yang luhur untuk memelihara keadilan dan moralitas rakyat. Dan menurut saya ini semua sudah mencakup semuanya. Maaf semuanya, menurut saya dikarenakan tokoh Islam itu banyak berperan dalam kemerdekaan ini, saya ingin Islam dijadikan salah satu asas atau pijakan di negara ini. Mohon izin, saya ingin mengajukan gagasan mengenai dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan sosial. Saya juga ingin mengajukan 5 prinsip yang disebut dengan Pancasila untuk menjadikan pandangan hidup atau dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, musyawarah mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, lalu yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Terima kasih atas saran-saran dan terima kasih kepada ketiga orang yang telah mengajukan gagasan untuk dasar negara ini. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas mengenai dasar negara. Sebelumnya sudah ada usulan-usulan yang diajukan pada sidang pertama BPUPKI, rumusan dasar negara yang sudah dirancang yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila pertama, apakah tidak akan menuai permusuhan antara agama Islam dan agama lainnya? Dan apakah rakyat yang bukan agama Islam akan bisa menerimanya? Tapi saya setuju dengan sila pertama tersebut.
Karena dalam perjuangan bangsa Indonesia, umat muslim itu yang paling banyak berkorban. Jadi menurut saya, sila pertama tersebut cocok untuk jadi dasar negara kita. Saya sebagai perwakilan yang beragama lain tidak keberatan dengan sila pertama tersebut. Apakah saudara-saudara sepakat mengenai rumusan dasar negara tersebut? Sepakat. Sepertinya semua sudah sepakat. Silakan Tuan Yamin membacakan hasil pertemuan pada hari ini. Di sini saya akan membacakan hasil rancangan pembukaan hukum dasar yang saya sebut sebagai Piagam Jakarta yang sudah disepakati, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang merdeka melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dalam pertemuan ini, saya ingin mengusulkan perubahan pada sila pertama yang sudah dirumuskan karena itu bisa menimbulkan problematik pada kehidupan bangsa Indonesia. Mengapa harus diubah? Bukankah statement ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara golongan Islam dan juga golongan kebangsaan? Kita harus memandang ke depan. Jika Indonesia tidak bersatu, maka bisa dipastikan daerah-daerah di luar Jawa sampai Sumatera yang penduduknya bukan agama Islam akan kembali dikuasai oleh Belanda dikarenakan sila pertama tersebut. Betul, dan juga Islam tidak menjadi kekuatan untuk menindas minoritas. Jadi saya mengharapkan saudara-saudara sekalian untuk mengedepankan toleransi di negara ini. Baik, saya setuju. Tapi akan digantikan seperti apa sila pertama tersebut? Menurut saya, lebih baik digantikan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu bisa diterima oleh semua agama di Indonesia. Baik, demi persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia, saya setuju mengenai perubahan sila pertama tersebut. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kesepakatan mengenai perubahan tersebut? Sepakat. Terima kasih kepada tuan-tuan sekalian atas keikhlasannya telah hadir pada hari ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada Tuan Hatta untuk memberitahukan perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang diusulkan dan disetujui oleh beberapa anggota. Tuan-tuan yang terhormat, setelah suasana yang terjadi sampai sekarang dan waktu bersejarah yang tiba kemarin, izinkan saya untuk membacakan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sidang yang terhormat, demikian rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar. Apakah tuan-tuan sekalian sepakat? Sepakat. Saya harap rumusan tersebut dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi negara Indonesia. Terima kasih, sidang saya tutup.